Mengapa dunia begitu bersemangat untuk mengunjungi Indonesia saat ini? Bandara-bandara di Indonesia sedang menghadapi situasi yang luar biasa. Tiket menjadi rebutan, antrean panjang membentang di imigrasi. Di tengah kegilaan global terhadap Indonesia, ada seorang bangsawan Inggris sendirian menatap Indonesia dengan tatapan tajam. Indonesia hanyalah negara terbelakang yang masih dihantui luka perang. Pikirnya, ia adalah seorang ayah dia yang bangga dan mantan perwira militer yang datang ke Indonesia dengan marah, bertekad untuk mencegah putrinya menikah, namun ia belum tahu saat ia menginjakkan kaki di tanah Indonesia, nilai-nilai teguhnya akan runtuh dan surat dari kakek buyutnya yang ia temukan di loteng rumahnya setelah mengikat takdirnya dengan Indonesia melampaui waktu 70 tahun. Apa alasan mengejutkan di balik? Seorang bangsawan Inggris yang keras kepala itu meneteskan air mata tanpa malu di bandara Indonesia, berlutut dan berkata, "Saya salah, ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah kisah nyata yang mengharukan tentang seorang ayah yang melepaskan prasangkanya dan jatuh cinta pada Indonesia yang sebenarnya." Orang asing membanjiri Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Jumlah kedatangan harian melampaui 210.000 orang. Apa alasan dibalik perebutan tiket ke Indonesia yang terjadi di seluruh dunia? Permohonan visa ke Indonesia membanjir, membuat seluruh dunia gempar. Jumlah kedatangan orang asing harian telah melampaui 210.000 orang, bahkan dengan harga tiket pesawat yang melonjak 3 kali lipat. Kedutaan Besar Indonesia dipenuhi orang-orang yang mencari visa. Kita harus mendapatkan tiket ke Indonesia. Bagaimanapun caranya, terlalu banyak orang. Kami tidak bisa mendapatkan tiket ke Indonesia. Ini adalah situasi di mana demam Indonesia menyapu seluruh dunia. Booming Indonesia ini juga mempengaruhi keluarga. Bangsawan Inggris yang bersejarah dikatakan bahwa begitu mereka mendarat di Bandara Indonesia, nilai-nilai mereka langsung terguncang. Bahkan saluran penyiaran nasional Inggris pun terkejut dan melaporkan kejadian ini sebagai berita mendesak. Apa sebenarnya yang ada di Indonesia dan mengapa orang-orang dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke sana? Sebelum kita memulai cerita, mohon subscribe dan like untuk mendukung produksi kami. Jika Anda sebangku dengan Indonesia, tinggalkan komentar. Indonesia maju. Simos Anda begas dan selalu sehat hingga akhir tahun ini. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Indonesia masih merupakan negara yang dihantui luka masa lalu. Halo, saya Emily Chesterton. Saya dibesarkan di rumah bersejarah di Mayfair, London. Saya lulus dari Universitas Hukum dan Seni dan bekerja sebagai kurator. Keluarga saya berasal dari keluarga militer yang telah turun-temurun selama 7 generasi kakek dan kakek buyut. Saya adalah perwira di Angkatan Darat Inggris. Ayah saya, Sir Charles Chesterton, juga pernah bertugas di luar negeri saat muda. Satu kalimat yang ayah lontarkan kepada saya saat itu terasa sedingin es. Jarak antara kami yang duduk berhadapan di kedua ujung meja makan hanya sekitar 5 meter, tetapi hari itu jarak itu terasa sangat jauh. Di bawah lampu kristal hanya suara alat makan emas yang beradu yang memecah kesunyian. Beberapa hari yang lalu, saya memberanikan diri memberitahu ayah bahwa saya telah menemukan seseorang yang saya cintai. Saya memberitahunya bahwa ia adalah seorang dokter yang luar biasa dari Indonesia bernama Bayu yang bekerja di Royal Hospital di London. Namun reaksi ayah jauh lebih dingin dari yang saya duga. Ayah Bayu adalah orang yang sangat baik. Suara saya bergetar. Ayah meletakkan gelas anggurnya perlahan dan menatap lurus ke arah saya. Tatapannya mengandung sesuatu yang lain, bukan kemarahan atau kekecewaan. "Emily, tahukah kamu negara macam apa?" "Indonesia itu," suara ayah dingin, "negara kepulauan di Asia Tenggara yang dulunya porak-poranda dan sedang dalam proses pemulihan. Tempat di mana banyak bencana alam terjadi, dan yang tidak ada yang tahu kapan apa yang akan terjadi." Jantung saya berdebar. Ayah, itu cerita lama. Indonesia sekarang cerita lama. Ayah tertawa sinis. "Emily, luka sejarah tidak mudah hilang. Kudengar negara itu tertutup dan terikat pada aturannya sendiri. Tahukah kamu apa artinya? Itu berarti tidak cocok dengan budaya kita, Ibu." Catherine dengan hati-hati menyela suamiku. "Kudengar Indonesia belakangan ini sangat maju. Budaya dan seninya juga mendunia." Catherine, ayah memotong ucapan ibu. "Ekspor, budaya dan keamanan negara adalah masalah yang berbeda. Aku tidak akan mengirim putriku ke negara Asia Tenggara yang tidak ku kenal." Saya tidak bisa menahan diri. "Ayah belum pernah pergi ke Indonesia, kan?" Suara saya meninggi. Bagaimana ayah bisa memutuskan begitu? Tanpa pernah pergi, Bayu adalah seorang dokter yang terlatih untuk menyelamatkan banyak nyawa. Wajah ayah mengeras lalu hening.
Saya pikir ayah akan menentang lebih keras, namun yang mengejutkan, ayah perlahan membuka mulutnya. Baiklah, Emily. Aku akan memastikannya sendiri. Ada tekad aneh dalam suara ayah 2 minggu lagi. Kita akan pergi ke Indonesia, aku ibumu, dan kamu, aku akan melihat negara itu secara langsung. Nadib memutuskan saya tidak percaya. Ayah akan pergi ke Indonesia, ayah yang hampir tidak pernah meninggalkan Eropa seumur hidupnya akan pergi ke Asia. Ayah benar-benar akan pergi ya, tapi ada syaratnya. Oh, mata ayah menajam. Jika Indonesia, yang kulihat sesuai dengan kekhawatiranku, kamu harus mengakhiri hubunganmu dengan pemuda itu. Bisakah kamu berjanji? Jantung saya berdetak kencang, ini semacam ujian. Ayah yakin Indonesia sesuai dengan prasangkanya, dan ia ingin menunjukkannya kepada saya secara langsung. Baiklah ayah, saya mengangguk. Sebaliknya ayah juga harus berjanji, jika Indonesia tidak seperti yang ayah bayangkan, ayah tidak akan menentang lagi. Ayah menatap saya sebentar, lalu perlahan mengangguk. Aku janji malam itu saya tidak bisa tidur. Saya melihat pemandangan malam, London di luar jendela dan berpikir, bisakah saya mengubah hati ayah? Bisakah saya menghancurkan prasangka bahwa Indonesia adalah negara yang dihantui luka masa lalu? Tapi saya yakin, gambaran Indonesia yang Bayu tunjukkan kepada saya sama sekali berbeda dari apa yang ayah bayangkan. Beberapa hari kemudian saya tidak akan pernah melupakan reaksi Bayu saat saya memberitahunya kabar ini. Emily, jangan khawatir. Bayu tersenyum lembut. Saya pun akan menunjukkan kepada ayah Indonesia yang sebenarnya. Hari itu kenyataan, bukan prasangka. Kata-kata itu sedikit menenangkan saya. Namun pada saat yang sama, kecemasan juga melanda. Bagaimana jika ayah tidak berubah pikiran? Bagaimana jika Indonesia benar-benar terasa seperti kekhawatiran ayah? Apakah saya harus menyerah pada Bayu? 2 minggu berlalu begitu cepat. Dan akhirnya hari keberangkatan tiba. Di dalam mobil menuju Bandara Heathrow, saya tetap diam sepanjang jalan. Ibu menatap saya dengan tatapan khawatir. Saya melihat keluar jendela dan berpikir, perjalanan ini tuh akan mengubah seluruh hidup saya. Omong-omong malam sebelum keberangkatan saya, secara tidak sengaja menyaksikan pemandangan aneh, sekitar 2 dini hari, ketika saya turun ke lantai 1 untuk minum air, karena haus, saya melihat lampu menyala di ruang kerja. Ayah-ayah biasanya tidur 10 malam, saya merasa ada yang aneh jika ia berada di ruang kerja. Pada jam seperti ini, saya diam-diam mendekati pintu ruang kerja, pintu sedikit terbuka, dan dari celah itu saya bisa melihat ayah-ayah sedang duduk di depan mejanya, dan di atas meja itu banyak sekali dokumen terhampar. Mata saya terbelalak. Semuanya adalah buku tentang Indonesia, perkembangan ekonomi Indonesia, keajaiban pemulihan Indonesia, sistem kesehatan Indonesia. Buku-buku itu digarisbawahi dengan stabilo, dan ditempeli banyak catatan tempel. Tidak hanya itu, peta bandara yang dicetak dan daftar rumah sakit utama di Jakarta tertata rapi, bahkan laporan tentang keamanan di Indonesia juga terhampar. Saya hampir tidak bisa bernafas. Apa artinya ini semua? Bukankah ayah menentang Indonesia? Lalu mengapa ia menyiapkan begitu banyak dokumen? Ayah mengenakan kacamata bacanya dan membaca sesuatu dengan seksama. Lalu ia menulis sesuatu di buku catatan. Ketika saya perlahan membuka pintu, terdengar suara berderit. Ayah menoleh, Emily. Oh, ayah maaf. Suara saya bergetar. Saya turun untuk minum air. Ayah menatap saya sebentar dan menghela nafas. Masuklah saya dengan hati-hati masuk ke ruang kerja. Saya semakin terkejut melihat dokumen di atas meja. Ini bukan jumlah yang bisa disiapkan. Dalam beberapa hari, setidaknya beberapa minggu. Tidak mungkin sebulan. Ayah ini duduklah. Ayah menunjuk sebuah kursi. Saya duduk di hadapan ayah dengan hati gemetar. Keheningan yang panjang menyelimuti. Ayah menatap dokumen di atas meja dan perlahan membuka mulutnya. Emily, sebenarnya suara ayah berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang berat dan serius. Saya sudah menyelidiki Indonesia sejak sebulan. Sebelum kamu bertemu dengan Dr. Bayu Takahashi, jantung saya berdegup kencang. Maksud ayah, saya tidak sengaja menemukan surat lama. Saat membereskan barang-barang peninggalan kakek buyut, ayah mengeluarkan sebuah amplop tua dari laci. Amplop itu ditempeli perangko 1950-an. Kakek buyut saya bertugas sebagai dokter militer di unit medis pasukan sekutu persemakmuran Inggris yang ditempatkan di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, saya tahu fakta itu. Tapi ayah belum pernah membicarakannya secara langsung. Kakek bertugas di Jakarta dan Surabaya selama setahun. Lalu suara ayah tercekat, ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Ayah mengeluarkan sepucuk surat.
Di atas kertas yang menguning itu tertulis tulisan tangan. Ini adalah surat terakhir yang kakek buyutmu tulis. Di 3 hari sebelum meninggal, ayah mulai membaca surat itu untuk keluarga tercinta. Hari ini saya juga merawat banyak orang di rumah sakit, lapangan orang-orang di negara miskin ini, yang menjadi ladang api di malam hari, sangat tangguh ketika saya melihat tatapan mata. Mereka yang tidak kehilangan harapan di tengah, reruntuhan saya yakin negara ini pasti akan bangkit kembali. Saya berdoa agar suatu hari nanti, tanah ini akan menemukan kedamaian dan kemakmuran. Air mata saya menetes, kakek buyut. Saya memikirkan hal seperti itu di Indonesia. Awalnya saya merasa enggan ketika mendengar kamu berkencan dengan dokter Indonesia. Ayah berkata sambil meletakkan surat itu, tapi malam itu saya tidak bisa tidur. Jadi Peset membuka kotak peninggalan kakek buyut. Saya menemukan surat ini. Ayah mengeluarkan surat-surat lain. Ada lebih dari puluhan surat. Saya menyadari saat membaca surat-surat itu, saya sama sekali tidak tahu bagaimana keadaan negara yang kakek buyut saya hadapi dengan mempertaruhkan nyawanya itu. Mata ayah memiliki warna yang kompleks. Suatu saat saya pekas informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia, sistem kesehatan, keamanan sosial, perkembangan budaya, semakin saya selidiki. Semakin saya terkejut, ayah menunjuk dokumen di atas meja. Sebuah negara yang bangkit dari reruntuhan, menjadi di salah satu negara maju terkemuka. Di dunia salah satu kekuatan ekonomi. G20 teknologi medisnya adalah yang terbaik di dunia, lalu mengapa ayah menentangnya? Saya bertanya, ayah sedikit ragu, lalu menatap saya dengan ekspresi serius. Emily, saya ingin menguji pilihanmu. Jika kamu membeli bayu meskipun saya menentang, itu berarti itu adalah pilihan yang tulus. Suara ayah melembut, dan saya juga ingin melihat Indonesia secara langsung. Saya ingin memastikan apakah negara yang